Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai apel siaga Partai Nasdem di Gelora Bung Karno kemarin, di mana dihadiri oleh ribuan kader Partai Nasdem, juga simpatisan, dan ada juga Ketua Umum Partai Politik pendukung Pak Anies Baswedan. Di sana ada AHY sebagai Ketua Umum dari Partai Demokrat, kemudian ada Ahmad Saihu dari PKS dan dari Nasdem sendiri, dan di situ juga ada Pak Anies Baswedan. Ada pidato-pidato yang disampaikan Pak Anies, kemudian Pak Surya Paloh yang cukup menarik, di mana Pak Surya Paloh kemarin mengkritisi terkait revolusi mental Pak Jokowi. Karena selama ini kan kita tahu antara Pak Surya Paloh dan Pak Jokowi ini akrab. Namun ketika Pak Surya Paloh mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden, ini mulai hubungan antara kedua tokoh ini agak renggang. Namun kemarin Pak Surya Paloh ini juga bertemu dengan Presiden Jokowi di istana. Tidak tahu apa ini bahas, tetapi yang pasti kaitannya dengan masalah bangsa dan negara ini. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya pidato yang disampaikan Pak Surya Paloh, mari kita tonton video yang satu ini. Di tengah-tengah kita juga hadir para sahabat dari Koalisi Perubahan. Kita berikan tepuk tangan untuk Ketua Umum Partai Demokrat, Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Dari Partai Kesejahteraan Sejahtera, Bung Ahmad Saihu. Rekan-rekan kita sebagai utusan khusus dari Partai Golkar juga hadir. Kita berikan tepuk tangan untuk itu. Sahabat-sahabat kita dari Pemuda Pancasila, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semuanya sekali lagi menghantarkan puji dan syukur kita kehadirat Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita diberikan kesempatan dengan seluruh energi yang kita miliki, kita bersama-sama dapat menghadirin acara apel siaga perubahan yang sedang berlangsung pada saat ini. Kita juga bersama-sama tadi telah mendengarkan hantaran pemikiran-pemikiran disertai dengan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang secara langsung disampaikan oleh calon presiden kita, Bung Anies Rashid Baswedan, yang datang bersama dengan Ibu. Tentu doa dan harapan, pemikiran-pemikiran yang dilontarkan oleh calon presiden kita ini adalah bukan hanya dialamatkan kepada kita, tapi kita juga mempunyai kewajiban untuk lebih meluaskan harapan dan pikiran-pikiran yang telah dilontarkan kepada seluruh lapisan masyarakat, rakyat dan bangsa yang kita miliki. Kita berkewajiban untuk itu. Karena apa? Karena sesungguhnya lah kita yang memiliki negeri ini, negeri yang kita cintai ini, negeri yang begitu indah, negeri yang memiliki begitu luas wilayahnya, tidak kurang daripada hampir 2 juta kilometer persegi. Negeri yang mempunyai posisi geografis yang begitu strategis, diapit oleh 2 samudera, Samudra India dan Samudra Pasifik, 2 benua, benua Asia dan juga benua Australia. Kita juga
dapat menyatakan kita adalah negara kepulauan yang paling terbesar di dunia, karena kita memiliki lebih dari 17.000 pulau-pulau yang ada di negeri kita. Kita juga jelas mengetahui negeri kita ini mempunyai kontur dan struktur tanah yang subur. Mineral reserve kita, sumber daya kekayaan alam kita, Allahu Akbar, luar biasa. Kita juga memiliki luas panjang pantai kita nomor 2 terpanjang di dunia. Kita juga memiliki jumlah penduduk kita sekarang ini yang hampir mendekati 280 juta. Itu artinya kita memiliki jumlah kebesaran penduduk nomor 4 yang terbesar daripada negara-negara yang ada di dunia pada saat ini. Apakah hanya itu yang kita miliki? Tidak. Ada yang lebih hebat lagi. Para pemikir bangsa kita, the founding father, telah melihat betapa uniknya negeri kita ini, dengan perbedaan-perbedaan yang kita miliki, berbeda agama, berbeda suku, berbeda dialek, berbeda budaya. Semuanya ini telah dipikirkan untuk tidak menyebabkan perbedaan-perbedaan ini melahirkan perpecahan di antara kita satu sama lain. Inilah yang telah dipikirkan oleh para pemikir bangsa ini. Dan untuk itulah para pemikir bangsa, the founding father kita, telah melahirkan suatu alat sebagai perekat bagi persatuan dan kesatuan kita, yang menjadi ideologi kita yang kita kenal, Pancasila. Nah, inilah menjadi kekuatan kita, Pancasila, sebagai pandangan hidup kita. Nah, saudara, para hadirin yang saya hormati, begitu luasnya, begitu indahnya, begitu hebatnya negeri yang kita miliki ini. Apa yang masih menyebabkan kita belum bisa menyatakan negeri kita ini sudah sepantasnya menjadi negara superpower seperti negara-negara lain yang lebih hebat dibandingkan dengan apa yang kita miliki hari ini? Apa yang menyebabkan ini? Kenapa kita belum mampu mencapai tingkatan dan harapan seperti apa yang diharapkan oleh pendiri bangsa ini? Bukan karena kita negara yang kurang luas, bukan karena negara kita kurang kaya, bukan karena jumlah penduduk kita kurang besar, bukan karena kontur struktur tanah kita kurang subur. Semuanya kita miliki. Tapi satu hal yang menjadi masalah besar bagi kita sebagai satu bangsa. Nah, ini yang perlu saya ingatkan kepada saudara, bahwasanya pikiran gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita, senafas, sebangun, sejalan. Dan itulah yang kenapa ketika pada tahun 2014 pemilu, dengan seluruh kekuatan dan harapan energi yang kita miliki, kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini, saudaraku. Kita memberikan dukungannya secara totalitas. Kenapa? Karena kita mempunyai keyakinan dengan konsepsi, gagasan, dan pemikiran yang sama dengan apa yang kita miliki. Logika kita menyatakan, kita yakin progres perjalanan kemajuan kita berbangsa dan bernegara akan jauh lebih hebat
seperti apa yang kita harapkan. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait pidato yang disampaikan Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, di mana Pak Surya Paloh ini partai yang pertama mendukung Pak Anies Baswedan maju sebagai calon presiden. Kemudian disusul PKS dan Demokrat yang akhirnya mengusung Pak Anies Baswedan. Nah, pada pertemuan akbar di GBK kemarin teman ya, pada tanggal 16 Juli 2023, ini ada perwakilan dari Partai Golkar. Kalau dari PKS dan Demokrat wajar kalau hadir, tapi ini ada perwakilan dari Partai Golkar yang ikut dalam apel siaga Partai Nasdem. Karena ada beberapa informasi bahwa ada beberapa kader Partai Golkar ini yang juga mendukung Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Padahal Partai Golkar itu ada Erlangga Hartarto yang konon katanya akan diusung maju menjadi calon presiden 2024. Nah teman-teman, coba kita lihat beritanya Partai Golkar yang masuk ke GBK ya. Kita ambil dari berita CNN. Petinggi Partai Golkar hadir apel siaga perubahan di GBK. Ketua DPP Partai Golkar Kristiani Aryani menghadiri acara apel siaga perubahan yang digelar Partai Nasdem di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Minggu 16 Juli 2023. Pada hari ini saya selaku Ketua DPP Partai Golkar bersama Bapak Rizal Malarangeng dan Bapak Supriyansa ikut hadir dalam apel siaga perubahan Partai Nasdem yang digelar di GBK Jakarta, kata Kristina dalam keterangan tertulis. Kristina mengungkapkan alasan Golkar hadir dalam agenda tersebut yakni sebagai bentuk penghargaan atas undangan yang dilayangkan Partai Nasdem. Terlebih acara itu bertepatan dengan perayaan ulang tahun Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang sebelumnya berkiprah di Golkar selama kurang lebih 42 tahun. Ia menyampaikan kehadiran Golkar dalam acara apel siaga perubahan merupakan bentuk persahabatannya dengan Partai Nasdem seperti halnya juga dengan partai-partai yang lain. Bagi Partai Golkar, silaturahmi dan persahabatan antar partai politik sangat penting sebagai bagian pembelajaran bagi seluruh masyarakat, ucap Kristina. Politik harus dijalankan dengan riang gembira dan tidak saling permusuhan, apalagi menciptakan perpecahan, sambungnya. Sejumlah petinggi koalisi perubahan untuk persatuan turut hadir dalam acara tersebut. Mereka adalah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Presiden PKS Ahmad Saiku. Bakal calon presiden dari koalisi perubahan Anies Baswedan juga turut hadir dalam acara tersebut. Partai Nasdem menggelar konsolidasi bersama ribuan kadernya di Stadion Utama Gelora Bung Karno hari ini. Rencananya agenda konsolidasi tersebut akan diisi dengan pidato politik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Anies Baswedan selaku bakal calon presiden dari koalisi perubahan. Nah itu teman-teman berita mengenai Partai Golkar yang juga hadir di acara apel siaga yang digelar di Gelora Bung Karno. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa hanya Partai Golkar yang hadir di apel siaga tersebut? Padahal ada partai-partai lain ini yang mestinya diundang karena sahabat baik dari Pak Surya Paloh, misalkan Partai Gerindra. Ini kan juga sahabat baik dari Pak Surya Paloh, tapi tidak diundang. Kenapa yang diundang hanya Partai Golkar? Ini menarik teman-teman ya. Dan mungkin ini juga bagian sinyal. Mungkin saja di 2024 Golkar akan mendukung Pak Anies Baswedan. Karena ada tokoh di Partai Golkar yang kemarin menyatakan dukungan kepada Pak Anies Baswedan. Misalnya Pak Akbar Tanjung yang kemarin mendukung Pak Anies Baswedan. Dan ini bisa merembet ke kader Partai Golkar lainnya untuk mendukung Pak Anies untuk maju di 2024. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.